Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai Neofim. Nah, di video kali ini kita akan setup Neofim untuk web developer, khususnya front end developer ya. Kita akan masuk ke folder config-nya Nvim di Windows. Nah, pertama saya akan cek dulu posisi saat ini. Nah, ada di sini. Nah, kita akan menuju ke folder app, kemudian local, kemudian nvim. Oke, ini saya clear screen. Sorry, clear screen. Nah, sekarang kita akan membuka nvim di sini. Oke, ini adalah tampilan pertama ketika kita kemarin melakukan load untuk konfigurasinya. Nah, sekarang teman-teman tekan space pada keyboard, spacebar. Nah, tekan spacebar maka akan muncul seperti pilihan ya. Kemudian teman-teman tekan huruf E kecil untuk memunculkan sidebar untuk tree-nya ya. Nah, teman-teman masuk ke folder luar di sini, enter. Kemudian folder user, enter. Kemudian masuk ke LSP, enter. Kemudian di sini ada config, enter. Oke, teman-teman sekarang berada di folder LSP dengan file config ya. Nah, teman-teman arahkan kursor ke bagian server. Nah, di sini saya akan tekan I untuk masuk ke insert mode. Saya pisahkan dengan tanda koma. Saya akan tambahkan di sini HTML. Nah, HTML ini akan kita gunakan untuk front end developer. Nah, kemudian saya akan kita sebelum ke sini kita lihat dulu ya. Ini saya tekan escape titik 2 W untuk menulis yang sudah kita buat, enter. Nah, kemudian saya akan coba lihat dengan menekan spacebar, kemudian tekan huruf L untuk masuk LSP. Nah, kemudian saya akan menekan lagi huruf I besar untuk masuk ke installer info. Nah, di sini sudah bisa kita lihat beberapa server yang bisa kita gunakan. Nah, kita akan tekan huruf di keyboard slash, kemudian ketikkan HTML. Ya, di sini ada tulisan HTML, berarti ini bisa kita catat nanti sebagai language yang akan kita pasang. Ada, oke. Kemudian kita akan mencari CSS. Nah, di sini ada banyak, ada CSS LS. Nah, kalau seperti ini tinggal teman-teman tekan enter, kemudian N kecil ya. Tuh, kita akan menggunakan CSS LS ini. Kita catat CSS LS. Nah, kemudian untuk JavaScript kita slash lagi JavaScript. Kemudian tekan enter. Oh, salah. Slash JavaScript. Enter. Oke. Tidak ada, padahal di sini ada tertulis ya di keterangannya, tapi keterangan ini tidak muncul di search. Kita bisa scroll untuk JavaScript. Ini ada banyak pilihannya, ada Roam, ada quick list. Tapi kita akan menggunakan ini, TS server untuk tipe script dan JavaScript. Oke, kita sudah mendapatkan 3 buah server untuk front end developer. Kemudian kita lihat satu lagi untuk Angular ya. Angular dan Vue juga bisa. Nah, ini untuk Vue ini ya. Polar. Kalau misalkan teman-teman ngoding untuk Vue. Kemudian di sini ada Angular paling atas. Nih, kalau misalkan teman-teman lagi ngoding Angular. Oke. Nah, ini kita akan tekan key untuk keluar. Nah, kita tinggal masukkan ke sini. Tekan I, HTML sudah kita tambahkan. Nah, sekarang kita akan menambahkan CSS LS. Nah,
Kemudian satu lagi kita akan tambahkan TS server. Nah, gini ya. Ada 3. Kalau udah tekan escape, titik 2 W key. Artinya write and quiet. Enter. Oke, kita akan keluar untuk reload ulang. Ini kita jalankan lagi nvim-nya, kita enter. Perhatikan di bawah ada proses install ya. HTML, CSS, LS, sama TS server ini sedang proses install. Nah, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Kalau teman-teman mau lihat progresnya, bisa tekan spacebar, kemudian tekan L kecil untuk masuk ke LSP, kemudian tekan I besar untuk melihat progresnya. Bisa dilihat di sini. Nah, di sini TS server sudah terinstall. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman tinggal tekan key untuk keluar, kemudian mulai lagi yang tadi untuk reload ya. L kecil, kemudian I besar. Terlihat di sini masih sudah berjalan ya. Jadi CSS LS sudah terinstall, HTML sudah terinstall, TS server sudah terinstall. Nah, untuk mengujinya kita bisa menggunakan file ekstensi sesuai dengan tipe bahasa pemrograman masing-masing. Kita tekan key untuk keluar. Nah, saya akan keluar lagi. Nah, di sini saya akan membuka nvim dengan tipe ekstensi index.html. Artinya kita akan membuka file HTML. Oke, ini file HTML sedang kita buka. Nah, untuk mengetahui ini sudah terbaca sebagai HTML atau bukan, kita tekan spacebar, kemudian masuk ke LSP dengan menekan L kecil, kemudian kita menekan I kecil untuk info ya. Nah, maka di sini akan masuk ke keterangan. Di sini kliennya HTML, file tipe HTML, auto startnya true dan sudah terbaca untuk CMD-nya. Oke, kita akan tekan key. Untuk membuktikannya, kita akan coba membuka tag ya. Saya akan menekan I untuk masuk ke insert mode. Kemudian saya akan mengetikkan HTML. Lihat, snippetnya sudah muncul. Teman-teman tinggal tekan tab untuk melihat keterangan dari snippet. Kalau sudah, tinggal tekan enter untuk memulai ngoding HTML. Oke, ini sudah. Nah, di tabel body, saya akan coba membuka tag table. Nah, kita akan menggunakan emet table. Saya menggunakan snippet table tuh. TR enter, TD enter. Tuh. Jadi ini sudah terbentuk ya. Dengan HTML sudah terbaca sebagai programming language yang sudah kita setting. Oke, ini akan kita escape, kemudian saya akan key dan tidak akan menyimpannya, saya enter. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk ekstensi JavaScript. Saya akan mencoba buka file coba.js. Nah, seperti ini. Nah, kita lakukan seperti tadi, space li. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, ini sudah auto startnya true, kemudian kliennya terbaca sebagai TS server. Nah, ini sebagai JavaScript, ini bisa terbaca sebagai JSX. CSX ini bisa kita pakai nih. Oke, sudah terbaca, kita tekan key. Nah, kita akan coba input. Saya tekan key untuk input. Saya akan mengetikkan konsol. Perhatikan LSP-nya sudah terbaca. Tinggal tekan tab untuk mengarahkan. Nah, misalkan saya akan mengetikkan console.log. Nah, perhatikan ini sudah terbaca. Nah, selamat datang. Misalkan seperti ini ya. Ini sudah terbaca. Oke, saya tidak akan menyimpannya. Tekan escape. Titik 2 key tanda seru untuk keluar. Oke, ini sudah terbaca. Nah, yang ketiga kita akan coba mengecek file CSS. Saya akan masuk ke nvim lagi. Saya akan membuka style.css. Tekan enter. Oke, ini sudah
masuk, kita akan buka spacebar-nya lagi, kemudian L kecil, kemudian I untuk info. Nah, perhatikan di sini sudah terbaca CSS LS, autostatnya true, dan ini sudah terbaca. Oke, kita key. Nah, sekarang di sini akan coba kita cek ya. Misalkan saya akan menekan I, tuh. Ini akan muncul image seperti misalkan color. Tuh, di sini sudah jalan ya. Misalkan dot file. Nah, background color. Nah, di sini sudah masuk ya, sudah bisa ya. Misalkan red. Oke. Terus border. Nah, misalkan border PPX solid black. Oke. Ya, oke, sudah bisa kita jalankan. Jadi untuk front end sudah bisa kita jalankan. Saya escape, titik 2, key tanda seru. Nah, kita akan coba satu lagi ekstensi untuk TSX ya. Nvim coba .tsx. Oke, ini untuk React ya. Ini akan coba saya tekan spasi LI. Nah, di sini juga sudah terbaca sebagai TS server. Nah, JSX, TSX sudah terbaca. Key, misalkan di sini saya mau mengetikkan print, tuh sudah muncul. Jadi ini sudah bisa jalan ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk setting front end developer. Kita udah setting untuk HTML, untuk CSS, untuk JavaScript. Oke, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.